Assalamualaikum. Selamat datang di mata pelajaran Biologi Lintas Minat. Perkenalkan, nama saya Vivi Novianti. Tetap semangat meskipun kita harus belajar dari rumah. Nah, slide kedua ini berisi tentang paparan materi bab yang akan kita pelajari di semester 1. Yang pertama, ruang lingkup biologi, kedua, keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah virus. Nah, catat ya di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari di ruang lingkup biologi ini? Yang akan kita pelajari tepatnya di mata pelajaran biologi. Kita next. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Apa itu biologi? Mengapa kita harus belajar biologi? Dan apa manfaatnya jika kita mempelajari biologi? Nah, ketiga pertanyaan ini nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan yang pertama, apa biologi itu? Nah, biologi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP, ya. Tapi kemarin yang kalian pelajari adalah IPA, gitu ya. Nah, di mata pelajaran IPA itu sebenarnya sudah ada materi biologi. Nah, kita sekarang ke kata biologi itu sendiri, ya. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani. Nah, terdiri dari 2 kata, yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi nanti kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ya, kita next lagi ke slide selanjutnya. Nah, mengapa kita harus belajar biologi dan apa manfaatnya gitu ya untuk terutama untuk kehidupan kita. Biologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Nah, jika kita sudah tahu tentang biologi atau kita sudah paham tentang biologi, diharapkan kita dapat memperoleh manfaatnya, yaitu memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Nah, jadi ketika kita sudah paham tentang biologi, kita bisa paham dengan tubuh kita sendiri gitu ya, dengan diri kita sendiri, apa yang diperlukan oleh tubuh kita gitu ya, dan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jika kalian sudah makan makanan yang baik, kemudian kita sudah menjaga lingkungan, nah insya Allah gitu ya, kita akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, dan kita juga bisa lebih bijak terhadap lingkungan. Nah, kita tadi belajar tentang lingkungan, kita tahu bagaimana sih seharusnya sikap kita gitu ya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Bolehkah kita menebang pohon sembarangan? Nah, nanti itu kita akan pelajari di biologi. Nah, kita next ya ke slide yang selanjutnya. Nah, kita ke struktur organisasi kehidupan. Nah, ternyata kehidupan itu memiliki struktur yang sangat terorganisir. Nah, apa saja? Nah, kita belajar mulai dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil dari tubuh suatu makhluk hidup itu disebut sebagai molekul ya, molekul. Nah, kemudian nanti molekul ini akan berkumpul membentuk yang namanya sel. Sel akan berkumpul juga nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, contoh
Misalnya ada jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, dan yang lainnya. Nah, untuk yang molekul tadi contohnya misalnya protein, kemudian karbohidrat, dan yang lainnya. Kemudian sel tadi misalnya sel otot, sel jantung, sel darah. Nah, sel-sel tadi akan membentuk jaringan. Jaringan nanti akan membentuk yang namanya organ, misalnya organ jantung, organ hati, organ mata, dan yang lainnya. Organ-organ tadi nanti akan membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Nah, misalnya contohnya ada sistem reproduksi, ada sistem peredaran darah, ada sistem respirasi, dan yang lainnya. Sistem-sistem tadi nanti akan membentuk yang namanya organisme atau makhluk hidup, membentuk manusia, membentuk hewan, membentuk tumbuhan, dan yang lainnya. Kemudian organisme ini bisa berkumpul gitu ya, membentuk suatu populasi. Populasi akan membentuk komunitas, ekosistem, dan kemudian akan membentuk suatu bioma. Nah, ini nanti semuanya ini nanti akan kita pelajari di mata pelajaran biologi. Nah, sekarang di slide yang terakhir ini adalah tugas ya. Tugasnya adalah kalian membuat ringkasan atau membuat resume dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Catat poin-poin pentingnya saja. Nah, ketika sudah kalian catat di buku tulis kalian, kemudian kalian foto buku kalian tadi gitu ya. Kemudian kalian kirim gitu ya, kirim ke Google Form yang ada di bawah ini ya, atau nanti akan Ibu share melalui wali kelas. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas di setiap halaman buku kalian ya. Terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.